Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, karena video ini direkam di pagi hari. Tapi bagi yang mendengarkannya di siang hari, tentu saya mengucapkan selamat siang. Dan bagi yang mendengarkannya di malam hari, tentu saya mengucapkan selamat malam. Dan itulah sebabnya salah satu kelebihan dari ucapan salam dalam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak terikat dengan waktunya. Kita bisa ucapkan di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari, tidak ada masalah ya. Dimana mengucapkan salam sifat hukumnya sunnah, tetapi kalau menjawab salam itu hukumnya wajib. Maka kalau kita mendengarkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita wajib menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dibalik salam itu bukan sekedar sapaan, tetapi juga doa dan penuh harapan yang baik. Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang pariwisata budaya. Ini salah satu tema pembahasan dalam mata kuliah destinasi pariwisata budaya yang saya ampu bersama tim dosen lainnya di program studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Unhas. Ya, ketika kita bicara pariwisata, banyak sekali ragam jenis pariwisata. Kita mengenal pariwisata alam, kita mengenal pariwisata buatan, dan kita juga mengenal pariwisata budaya. Lalu apa sih sebenarnya pariwisata budaya? Nah, pariwisata yang dilekatkan kata budaya menunjukkan bahwa objek wisata yang dikelola sebagai destinasi pariwisata itu merupakan sumber daya budaya. Tentunya ketika kita bicara sumber daya budaya, maka kita membicarakan potensi yang begitu luar biasa, keragaman budaya yang ada di negeri kita tercinta Indonesia ya. Maka hal yang paling mendasar ketika kita membicarakan mengenai destinasi pariwisata budaya, berarti kita membicarakan objek wisata berbasis budaya yang tentunya kita harapkan dalam pengelolaannya juga berbasis budaya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara budaya yang ada di Indonesia dan kita kaitkan dengan karakteristik pariwisata sebagai sebuah jasa yang sangat mengedepankan pelayanan atau hospitality, maka kita memiliki konsep budaya yang benar-benar juga sangat erat kaitannya dengan pelayanan tadi. Budaya bangsa kita terkenal dengan budaya ramah tamah ya, dan tentu ramah tamah ini sangat menunjang dalam pelayanan kepariwisataan. Makanya ketika kita bicara destinasi pariwisata budaya, kita benar-benar harus menerapkan konsep-konsep atau norma-norma budaya yang berlaku ya. Jadi tidak sekedar branding saja, kita tidak sekedar melekatkan kata budaya pariwisata sebagai bagian dari strategi marketing saja, tetapi kita harus memastikan standar pengelolaan pariwisata berbasis budaya. Karena budaya berasal dari kata budaya ya, budaya, budi dan daya. Itu salah satu konsep lama ya. Tapi intinya ketika kita bicara budaya, di balik kata budaya itu terkandung makna segala sesuatu yang baik ya. Kalaupun sekarang kita mendengar atau kita sudah lama mendengar istilah budaya korupsi, itu pemahaman yang dipersempit mengenai makna budaya ya. Budaya dianggap sebagai kebiasaan ya. Sekarang memang kita diperhadapkan pada problematika korupsi yang benar-benar membudaya, menjadi kebiasaan ya. Mudah-mudahan hal ini segera bisa musnah dari negeri kita ini ya. Kembali ke destinasi pariwisata budaya di Sulawesi Selatan, tempat di mana kampus Universitas Hasanuddin berada, yaitu di Kota Makassar dan juga di Kabupaten Selayar ya. Mengingat program studi destinasi pariwisata ini
selain berkampus di Makassar, ya, di kampus Unhas Malanrea, juga memiliki kampus di kampus vokasi Unhas Layar di Kota Benteng. Nah, mengapa kita berkampus di sana? Karena kita memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah membangun kampus bagi kita untuk kuliah di sana. Terima kasih. Ya, baik. Pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada video kali ini yaitu mengenai problematika dalam pengelolaan sumber daya budaya untuk pariwisata. Hal yang menjadi masalah utama dalam pengelolaan destinasi wisata budaya ini adalah kesan yang masih kuat bahwa yang terjadi ini bukan pemanfaatan tetapi eksploitasi. Ya. Sumber daya budaya memang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan pariwisata. Tapi pada beberapa kasus tertentu, pemanfaatan sumber daya budaya untuk pariwisata justru berdampak merugikan pada keberadaan sumber daya budayanya itu sendiri. Nah, mengapa merugikan? Karena aktivitas wisatawan atau pariwisata yang terjadi di sebuah destinasi wisata budaya pada dasarnya adalah aktivitas sosial yang begitu dinamis. Banyak orang yang datang, wisatawan yang datang dengan berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda. Ya, ketika mereka tidak atau belum mengetahui hal-hal terkait dengan budaya di destinasi wisata yang mereka kunjungi, itu bisa memicu konflik. Ya. Makanya hal yang perlu kita lakukan yang menjadi prinsip mendasar dalam pengelolaan destinasi wisata budaya atau pengembangan atau pemanfaatan sumber daya budaya untuk pariwisata adalah kita harus benar-benar memastikan seluruh norma, seluruh konsep adat istiadat yang terkait dengan kebudayaan di destinasi itu sudah kita kuasai dengan baik, sudah kita kenali, karena itulah yang nanti harus kita kemas dan menjadi bagian yang terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya budaya tersebut sebagai destinasi wisata. Ada keunggulan ketika kita memanfaatkan sumber daya budaya untuk pariwisata, yaitu keunikan dan juga kekhasan. Karena budaya itu sesuatu yang khas. Wisatawan menginginkan untuk datang ke sebuah destinasi wisata untuk melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka lihat di tempat asalnya. Nah, destinasi wisata budaya memberi ruang untuk itu. Maka bagi para praktisi maupun mahasiswa yang mendalami perencanaan pariwisata, ya, termasuk di prodi destinasi pariwisata, kita berharap memiliki kemampuan, mahasiswa itu memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan potensi budaya di sebuah sumber daya budaya. Ya, karena dengan mengidentifikasi nilai-nilai budaya pada sumber daya budaya, kita bisa menerapkan atau merancang sebuah model pariwisata budaya yang selaras dengan kaidah-kaidah budaya itu sendiri. Ya. Jadi itulah poin penting yang menjadi pengantar bagi sesi diskusi kelas yang akan kita laksanakan besok. Ya, insya Allah melalui aplikasi Zoom kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, jadi silakan simak video ini dan kemudian telusuri berbagai macam referensi yang terkait dengan tadi, ya, problematika dalam pemanfaatan sumber daya budaya untuk pariwisata. Tema ini akan kita diskusikan lebih lanjut besok di pertemuan secara daring untuk melihat dan mencermati apa saja sih yang menjadi masalah dalam pengelolaan destinasi wisata budaya di Indonesia, dan kita harap kita bisa mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.